Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Yulfi dengan NIM 043. Di sini saya akan membahas tentang apa saja sih isi dari peta konsep yang sudah saya buat. Nah, ini peta konsepnya. Nah, langsung saja yuk ke pembahasannya. Tonton sampai habis ya. Nah, di bab pertama ada jenis dan komponen laporan keuangan. Apa saja sih komponen-komponen laporan keuangan itu? Nah, komponen laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Apa sih neraca itu? Nah, neraca itu adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan di dalam satu periode tertentu. Yang ketiga ada laporan perubahan modal yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Dan yang terakhir ada laporan arus kas yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik yang berpengaruh langsung ataupun terhadap kas. Nah, di bab 2 membahas tentang laporan secara komprehensif. Nah, di dalamnya itu membahas tentang analisis laporan keuangan. Kalian tahu nggak apa sih analisis laporan keuangan itu? Pasti nggak tahu kan? Nah, analisis laporan keuangan adalah suatu proses penguraian data ataupun informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri. Ada 2 metode dalam analisis laporan keuangan itu, yaitu analisis vertikal dan juga analisis horizontal. Ada juga teknik-teknik di dalam menganalisis laporan keuangan itu ada 9. Nah, yang pertama analisis perbandingan antara laporan keuangan, yang kedua analisis tren, yang ketiga analisis presentase per komponen, yang keempat analisis sumber dan penggunaan dana, yang kelima analisis sumber dan penggunaan kas, yang keenam analisis rasio, yang ketujuh analisis kredit, yang kedelapan analisis laba kotor, dan yang terakhir ada analisis titik pulang pokok. Selanjutnya ada analisis perbandingan antara laporan keuangan, ada analisis tren, dan juga analisis presentase per komponen. Nah, analisis perbandingan antara laporan keuangan adalah analisis yang membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode, yaitu minimal 2 periode. Analisis tren yaitu laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase dari periode ke periode. Dan yang terakhir ada analisis presentase per komponen adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Di bab 3 membahas tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Fungsi analisis rasio keuangan ini untuk menilai performa perusahaan terhadap manajemen ke depannya, menjadi pembanding dengan perusahaan di sektor yang sama, memastikan posisi keuangan dalam satu periode tertentu, dan juga membantu menentukan langkah-langkah perusahaan di dalam periode selanjutnya. Macam-macam rasio keuangan ini ada 3, yaitu rasio neraca, rasio laporan laba rugi, dan juga rasio antar laporan. Nah, untuk membandingkan rasio ini dibutuhkan juga data-data, yaitu angka-angka yang ada di dalam tiap komponen laporan keuangan, angka-angka yang ada tiap jenis laporan keuangan, tahun-tahun masing laporan keuangan untuk beberapa periode, target rasio yang telah dianggarkan, standar industri yang digunakan, rasio keuangan pesaing yang sejenis. Ada juga keuntungan di dalam analisis rasio keuangan ini adalah membantu dalam peramalan dan perencanaan dengan melakukan analisis tren, membantu memperkirakan anggaran perusahaan dengan menganalisis tren sebelumnya, membantu dalam menentukan seberapa efisiensi sih suatu perusahaan atau organisasi di dalam beroperasi. Dan juga ada kerugian di dalam analisis rasio keuangan ini, yaitu laporan keuangannya ini tampaknya lebih sulit. Dan juga beberapa organisasi yang bekerja di berbagai perusahaan yang masing-masing memiliki posisi lingkungan yang berbeda seperti struktur, pasar, regulasi, dan lain-lain. Faktor-faktor seperti itu penting sehingga perbandingan dua organisasi dari industri yang bervariasi mungkin menjadi ambigu.
Rasio laporan keuangan ini memiliki hubungan tersendiri di antar rasio. Hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Selanjutnya, di bab 4 menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini biasanya juga disebut dengan rasio modal kerja, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan di dalam membiayai dan memenuhi kewajibannya atau hutang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Tujuan dan manfaat rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan sediaan, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan, untuk mengukur seberapa besar uang kas tersedia untuk membayar hutang, untuk mengukur seberapa besar perputaran kas, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang. Macam-macam rasio ini ada 5. Yang pertama rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, rasio perputaran, dan juga inventory to net working capital. Nah, kita memasuki di bab 5 yang membahas tentang rasio solvabilitas. Nah, rasio ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Tujuan dan manfaat rasio ini adalah untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, untuk menilai dan mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, untuk menilai dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal, untuk menilai dan mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Nah, jenis-jenisnya yaitu debit to asset ratio, debit to equity ratio, long term debit to equity ratio, times interest earned, dan fixed charge coverage. Nah, di bab 6 yang membahas tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan di dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Tujuan dan manfaat rasio ini adalah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, untuk mengetahui berapa hari rata-rata sediaan tersimpan di dalam gudang, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, digunakan untuk mengukur penjualan terhadap penggunaan semua aktiva perusahaan. Nah, jenis-jenis rasio aktivitas ini antara lain perputaran piutang, hari rata-rata penagihan piutang, perputaran sediaan, harga rata-rata penagihan sediaan, perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan juga perputaran aktiva. Di bab 7 ini membahas tentang rasio profitabilitas. Rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Tujuan rasio ini adalah mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan manfaatnya adalah mengetahui besarnya tingkat laba, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Nah, jenis-jenisnya yaitu profit margin, return on investment, return on equity, earning per share of common stock. Di bab 8 ini membahas tentang rasio bank, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank di dalam suatu periode akuntansi. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien, untuk mengukur kemampuan bank dan menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Nah, jenis-jenisnya ada rasio likuiditas bank,
rasio solvabilitas bank, dan juga rasio rentabilitas bank. Di bab 9 ini membahas tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan. Tujuannya adalah guna memenuhi kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar karena jumlahnya melebihi separuh total aktiva, memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana, dan juga memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit. Nah, jenis-jenisnya di sini ada dua, yaitu modal kerja kotor dan juga modal kerja bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja adalah jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, dan juga tingkat perputaran sediaan. Sumber modal yang digunakan adalah hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan surat-surat berharga, penjualan saham, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, dan juga memperoleh pinjaman. Penggunaan modal kerja yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah pengeluaran untuk gaji atau upah, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan, untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga, pembayaran dividen, pembelian aktiva tetap, pembayaran utang jangka panjang, pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi, dan juga penggunaan lainnya. Laporan perubahan modal kerja ini juga menggambarkan posisi modal kerja per periode, perubahan modal kerja, komposisi modal kerja, jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham, jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang. Di bab 10 ini membahas tentang perkreditan. Apa sih kredit itu? Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Fungsi kredit ini untuk memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif. Bank adalah lembaga keuangan yang menghubungkan mereka yang kekurangan dana dengan mereka yang kelebihan dana. Fungsi kredit ini sebagai penyalur dana dan juga pembina bagi dunia usaha. Prinsip kredit ini ada 5C dan juga 7P, di mana 5C ini meliputi karakter, capacity, capital, condition, dan juga collateral. Sedangkan di 7P ini meliputi personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, dan juga protection. Dan macam-macamnya di sini ada 4, meliputi dari segi kegunaan, segi fungsi, dari segi jangka waktu, dan juga dari segi jaminan, di mana dari segi kegunaan itu meliputi kredit investasi dan juga kredit modal kerja. Dari segi fungsi, meliputi kredit produktif, kredit konsumtif, dan juga kredit perdagangan. Dari segi jangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Dari segi jaminan yaitu kredit dengan jaminan dan juga kredit tanpa jaminan. Ada beberapa alasan mengapa sih kita membutuhkan kredit, yaitu agar jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kredit disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan sesuai kebijakan bank dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada analisis kredit. Sebelum suatu kredit ini diputuskan, kita butuh menganalisis kelayakan kredit itu. Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Kalau ini bisa terjadi, kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya alias bakalan macet. Di bab 11 ini membahas tentang laba kotor, yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Faktor-faktornya yang mempengaruhi itu ada dua, yaitu faktor penjualan dan juga faktor harga pokok penjualan. Manfaat dari laba kotor adalah untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan, dan untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga penjualan, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok.
Perencanaan laba kotor ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan itu dijalankan. Dalam membuat rencana laba ini, perlu terlebih dahulu ditentukan atau dianggarkan target laba yang ingin dicapai, baru kemudian disusun harga jual yang harus dipasang. Nah, kita memasuki bab terakhir yaitu tentang break-even point yang biasa disebut dengan titik impas, di mana suatu keadaan ini perusahaan beroperasi di dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan tidak pula menderita kerugian. Nah, manfaat BEP ini adalah alat perencanaan untuk menghasilkan laba, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan dan juga hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Jenis-jenis biaya di dalam BEP ini ada 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Sedangkan asumsi di dalam BEP ini adalah harga jual konstan, biaya tetap dan variabel konstan, volume produksi dan penjualan sama, hanya satu jenis produk dan juga tidak ada perubahan kapasitas. Batasan-batasan di dalam BEP ini adalah tidak memperhitungkan faktor eksternal, tidak akurat untuk produk dengan biaya dan harga beragam, tidak mempertimbangkan perubahan skala, dan juga asumsi linearity. Kelemahan di dalam BEP ini adalah perlu asumsi bersifat status, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik, dan juga hubungan penjualan dan biaya. Metode perhitungannya di sini ada 3, yaitu dengan rumus matematika dan juga dengan angka dan dengan grafik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.